Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Laksinita, dosen tetap pada program studi manajemen dengan bidang keilmuan manajemen kewirausahaan di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sebagai pendidik dan pembelajar di bidang manajemen kewirausahaan, saya meyakini bahwa kewirausahaan bukan sekadar pilihan karir, melainkan sebuah mindset, cara berpikir yang kreatif, inovatif, dan penuh keberanian mengambil resiko untuk menciptakan nilai dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Saya merupakan pengampu mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS, di mana dalam mata kuliah ini, saya berfokus kepada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral, etika, kepekaan sosial, dan tanggung jawab. Tujuan utama dalam pengajaran saya adalah membentuk sarjana manajemen yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Saya ingin mahasiswa saya tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha muda yang tangguh, mampu membaca peluang, memimpin perubahan, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Mata kuliah ini saya rancang secara komprehensif, mencakup teori, konsep, hingga aplikasi kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis saat ini. Mahasiswa saya arahkan untuk memahami dasar-dasar kewirausahaan, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mengidentifikasi peluang usaha, melakukan studi kelayakan bisnis, menyusun rencana bisnis yang unggul, hingga merancang strategi pemasaran yang efektif di era digital. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif, kreatif, serta mampu mengembangkan pemikiran kritis melalui diskusi, studi kasus, kolaborasi dengan pelaku UMKM, dan memberikan pengalaman nyata melalui penyusunan proyek bisnis. Saya percaya melalui pembelajaran yang berbasis student-centered learning akan membentuk pribadi yang siap menghadapi tantangan dunia, khususnya dalam berwirausaha. Adapun CPL pada mata kuliah kewirausahaan ini adalah yang pertama untuk sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk perilaku, yang pertama menguasai konsep teoritis bidang ilmu ekonomi dan manajemen beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian menguasai konsep teoritis kewirausahaan secara mendalam. Untuk kemampuan umum, mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang berikutnya, kemampuan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data yang ada. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui arti, definisi, pengertian, kriteria, teori, dan model dasar dari kewirausahaan yang digunakan untuk memberikan pengertian mengenai bisnis yang unggul. Kemudian yang ketiga, mampu memahami fungsi, tujuan, konsep, dan segala sesuatu yang penting yang terkait dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kewirausahaan. Yang kemudian berikutnya, mampu mengaplikasi semua konsep dari kewirausahaan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan berbisnis. Kemudian yang terakhir, mampu menganalisis masalah dalam bisnis atau keuangan, serta selanjutnya dapat bisa mendeteksi permasalahan yang dihadapi perusahaan, sehingga dengan menganalisis masalah tersebut, maka bisa merekomendasikan solusi atau solving the problems. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan ini adalah dari buku Alexander Harry, SEMSI 2021 Kewirausahaan, edisi 1 Bandung Yerama Widya, serta berbagai artikel ilmiah dan penelitian yang sesuai dengan perkembangan teori dan isu-isu bisnis kewirausahaan yang sedang kita hadapi.
Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran di program studi manajemen, saya menerapkan sistem penilaian yang terstruktur dan transparan. Komponen penilaian ini mencakup beberapa aspek yang mencerminkan keaktifan, kedisiplinan, serta kemampuan akademik mahasiswa. Adapun rincian sistem penilaian yang saya terapkan sebagai berikut. 10% untuk kehadiran, yang menunjukkan komitmen dan kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan secara konsisten. 10% untuk penugasan yang mencakup tugas individu maupun kelompok guna melatih keterampilan analisis, problem solving, dan pengembangan ide-ide mahasiswa. 35% untuk ujian tengah semester sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada paruh pertama semester. 45% untuk ujian akhir semester yang menjadi tolak ukur capaian akhir mahasiswa dalam menguasai seluruh materi pembelajaran. Melalui sistem penilaian ini, saya berharap dapat mendorong mahasiswa untuk aktif, disiplin, serta bertanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran yang dijalani. Selanjutnya, dalam video ini, saya akan menyampaikan inti materi pembelajaran yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah kewirausahaan, yang akan saya sampaikan secara luring dalam perkuliahan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Imen dipimpin untuk doanya. Teman-teman sekalian dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, setelah melakukan berdoa, saya pengen tahu, kalian sudah pada absen di si akad? Sudah, nanti di akhir saya akan cek ya, siapa tahu ada yang belum masuk QR-nya. Oke, kita masuk ke pertemuan kita yang keberapa? Ketujuh, mengenai studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Ada yang ingat pertemuan ke-6 kita ngebahas apa? Baik, Salsa silakan. Untuk pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang ide dan peluang dari bisnis. Betul. Nah, ide merupakan gagasan atau pemikiran terkait jenis usaha yang akan dijalankan, sedangkan peluang adalah kesempatan atau situasi yang memungkinkan untuk menjalankan bisnis. Tapi keduanya ini adalah hal yang sama untuk mendapatkan kesempatan keuntungan. Betul. Ide dan peluang bisnis. Sebelum kalian membuat rencana bisnis, membuat studi kelayakan bisnis, tentu aja harus punya idenya dulu. Kalau nggak, kalian mau cari dari mana gitu ya bisnisnya. Oke, nah sekarang kita, di pembelajaran ini saya harapkan kalian bisa mampu mengemukakan studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Jadi kalian bisa bedain nih, bedanya SKB sama rencana bisnis di mana. Jadi kalian bisa lihat ketepatan dalam mengemukakan tentang pentingnya studi kelayakan bisnis, aspek dalam SKB dan rencana bisnis. Dan yang akan kita lakukan pada saat ini, di kelas ini adalah active sharing knowledge. Jadi nggak cuma saya yang memberi pengetahuan kepada kalian, kalian juga bisa bertanya atau memberikan insight juga, gitu ya. Dan di studi di akhir, kita ada studi kasus tentang SKB tersebut. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kewirausahaan, konsentrasi kewirausahaan. Kalian yang di sini sudah nggak asing ya pasti dengar kewirausahaan. Karena kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai baru lewat inovasi dan pengambilan resiko. Pasti ada inovasi sama resiko. Pasti kalau misalnya kalian ngambil kewirausahaan, resikonya pasti akan tinggi karena kalian membuat inovasi yang baru. Nah, ini di Indonesia, wirausaha menciptakan sekitar 97% lapangan kerja. Ingat, kita menciptakan lapangan kerja, bukan kita yang melamar kerja. Itu adalah prinsip utama dari seorang wirausaha. Ya, menurut data Kemenkom UMKM. Nah, UMKM yang didirikan oleh para wirausaha berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menandakan peran vital wirausaha dalam perekonomian. Jadi adalah salah satu aspek penting dalam perekonomian sekarang, gitu ya. Mengapa studi kelayakan bisnis penting? Kenapa penting? Kalau misalnya kalian berada di satu kota, terus kalian nggak tahu nih, kalian mau kemana, nggak tahu petanya kemana, nggak tahu arah tujuan kemana, kira-kira bakal nyasar nggak? Nyasar. Nah, begitu juga kalau kita memulai bisnis SKB, ya.
Studi kelayakan secara signifikan mengurangi resiko kegagalan bisnis hingga 50%. Karena nyatanya, biasanya untuk seorang pengusaha yang awal, itu 5 tahun pertama hampir mengalami kegagalan itu 90%. Jadi pentingnya studi kelayakan bisnis yang matang, itu seperti itu. Nah, aspek-aspek apa saja sih studi kelayakan bisnis? Yang pertama ada studi pasar. Melibatkan analisis permintaan, kompetitor, dan target pasar. Pasar UMKM di Indonesia diproyeksi tumbuh sekitar 7% per tahun dan membuka peluang baru. Jadi kalian lihat dulu nih studi pasarnya. Sebelumnya saya pengen tanya, ada yang tahu nggak bedanya SKB sama rencana bisnis? Karena kita kebetulan ngebahas lebih dalam. Ada yang tahu? Senja, silakan. Jadi studi kelayakan bisnis ini tuh dilakukan setelah perencanaan bisnis dibuat. Nah, setelah perencanaan bisnis dibuat, barulah menyusun laporan studi kelayakan yang akan dinilai lebih mendalam lagi. Nah, biasanya untuk laporan penyusunan studi kelayakan ini diperuntukkan untuk bisnis skala menengah ke atas. Betul, makanya kenapa saya bilang ini aspek-aspek studi kelayakan bisnis ini lebih dalam. Jadi setelah kalian buat rencana bisnisnya, kalian lebih dalam nih ngelakuin studi pasarnya. Kalian lihat nih analisis permintaannya gimana, kompetitornya gimana, kira-kira di sekitar banyak nggak sih perumahan? Misalnya kalau kalian buka bisnis kopi, ya misalnya, kalian harus lihat sekitar kalian apa. Misalnya emang yang suka ngopi biasanya anak muda ya, untuk nongkrong segala macam. Paling bener itu usaha kopi di sekitar kampus atau mungkin yang tempat-tempat nongkrong mahasiswa seperti itu. Nah, yang kedua adalah aspek teknis, yaitu mencakup lokasi usaha, proses produksi, kapasitas, logistik, infrastruktur, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah yang paling penting aspek finansial. Karena tanpa modal, tidak ada usaha. Betul ya? Kalian harus bisa cari nih, biaya awalnya berapa? Arus kasnya berapa? Kira-kira bisnis saya ini balik modalnya kapan? Berapa ratus persenkah bisnis saya akan balik modal? Seperti itu. Dan yang terakhir aspek manajemen dan hukum. Setelah semuanya terpenuhi, kalian mulai masuk ke ranah hukumnya. Kira-kira perizinannya kayak gimana? Ada nggak sih namanya yang sama seperti itu? Ya. Yang berikutnya, pengantar rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen strategis yang menggambarkan roadmap. Secara garis besar, ini adalah roadmap kalian untuk melakukan rencana bisnis. Selain itu, menjelaskan visi misi, strategi pertumbuhan yang menjadi paduan agar bisnis berjalan terarah. Kita mulai satu-satu. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini isinya apa? Menggambarkan gambaran singkat rencana bisnis secara keseluruhan. Biasanya cuma 1-2 halaman dan menyoroti nilai unik dan potensi keuntungan bisnis. Kalau kalian ngasih rencana ini ke investor, pasti yang akan mereka baca pertama adalah ringkasan eksekutif. Karena dia pengen tahu secara garis besar nih, bisnis kalian ini apa sih gitu loh. Kalian bisa gambarin nggak sih dalam 1 dan 2 halaman tentang bisnis kalian ini. Yang kedua, deskripsi perusahaannya. Visi misi, bentuk hukum perusahaan, PT, CV, perorangan, beserta sejarah singkat. Si investor ini akan tahu kalian mengetahui bisnis kalian sejauh apa, hukumnya seperti apa, visi misinya kayak gimana, kedepannya seperti apa. Yang kedua adalah analisis pasar dan produk layanan. Kalau analisis pasar ini meliputi segmentasi pasar, SWOT, ada yang masih ingat? Apa singkatannya? Betul. Pentingnya apa? Kita nilai bisnis kita ini kekuatannya di mana, peluangnya di mana, kelemahannya apa, kompetitornya seperti apa, kayak gitu ya. Terus kompetisi menggunakan model Porter 5 Forces serta data demografi dan tren pelanggan. Berikut adalah produk dan layanan. Deskripsi rinci produk dan layanan yang ditawarkan. Kalian harus menawarkan produk kalian seunik mungkin. Walaupun misalnya ada yang udah sama produknya, tapi apa keunggulan yang ada di produk kalian tersebut, gitu ya. Yang berikutnya adalah tim manajemen, menampilkan struktur organisasi dan keahlian anggota inti. Jadi kalau bisnis kalian sama teman-teman kalian, ada bagian-bagiannya, kira-kira struktur organisasinya kayak gimana, gitu ya. Walaupun kalian cuma berdua doang, tetap harus ada siapa yang pemilik usahanya, atau manajernya, atau yang supervisornya itu tetap harus ada. Yang berikutnya adalah rencana operasi, menjabarkan proses produksi, rantai pasok, distribusi, serta kebutuhan peralatan dan fasilitas produksi utama. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah rencana pemasaran, keuangan, dan permintaan dana. Rencana pemasaran ini strategi pemasarannya, penetapan harga, promosinya kayak gimana.
Karena rata-rata promosi sudah melalui digital marketing, serta berbagai saluran penjualan dengan anggaran masuk akal. Kemudian rencana keuangannya proyeksi keuangan 3-5 tahun ke depan, termasuk laporan laba rugi, arus kas, ROI juga, analisis sensitivitas, dan skenario resiko. Kemudian terakhir permintaan dana, jelasin jumlah dana yang kalian butuhin dengan rincian-rinciannya, gitu ya, untuk si para investor tersebut. Nah, kesimpulannya adalah, dari semua yang saya jabarkan adalah, fondasi kuat untuk pertumbuhan. Melalui studi kelayakan yang mendalam, Anda dapat mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis secara jelas. Rencana bisnis yang terstruktur menjadi peta jalan efektif dan menjalankan strategi dan menarik investasi. Keduanya wajib kalian miliki karena berurutan. Kalian bikin rencana bisnis dulu, baru bikin SKB-nya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Silakan, Sally. Kan tadi sudah dibahas tentang aspek kelayakan bisnis. Yang jadi pertanyaan saya, jika saya ingin membangun usaha laundry, aspek studi kelayakan mana saja yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu? Laundry. Kayaknya kalau sekarang laundry memang sudah banyak ya, tapi aspek pertama yang harus kamu perhatikan adalah lokasi. Kalau laundry-nya di lokasi-lokasi yang misalnya tidak strategis dan tidak banyak penduduknya, tentu usahanya nggak akan jalan. Paling benar kalau laundry usahanya di lokasi mana? Kampus, perumahan, padat penduduk, ya. Karena pasti ibu-ibu rumah tangga biasanya, ibu rumah tangga udah kerepotan dengan urusan rumah tangga. Pasti dia akan menyerahkan urusan mencuci ke tempat lain. Itu yang menurut saya yang paling utama untuk lokasi. Kemudian dana yang memang yang paling penting ya. Penting kedua gitu, karena kalau tanpa dana, pasti biasanya kalau kamu sudah memikirkan untuk usaha laundry, dananya biasanya sudah ada. Seperti itu, dan proyeksi ke depannya, gitu menurut saya. Ada yang mau ditambahkan, Sally? Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mana dulu? Rifa dulu, silakan. Ibu izin bertanya mengenai UMKM gitu. Menurut Ibu bagaimana sih tantangan umum dari pemilik UMKM ini ketika mereka menjalankan bisnis? Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, UMKM 5 tahun pertama pasti struggle. Karena usaha-usaha kecil itu untuk perekonomian sekarang itu lagi sulit. Pasti yang pertama kalian butuhkan adalah dana. Mencari investor, mencari dana itu ide kalian ini sudah bagus, sudah matang. Tapi yang kalian butuhin adalah dana. Itu adalah mencari investor yang menurut saya paling susah. Membuat orang percaya bahwa usaha kita 5 tahun pertama akan sukses itu adalah orang yang paling susah, gitu ya. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Membuat orang percaya bahwa ini usaha sukses dan meminjamkan dana mereka ke kita dengan iming-iming bahwa ini akan 5 tahun pertama akan tetap berjalan. Seperti itu. Itu menurut saya yang paling susah, gitu ya. Nanti setelah 5 tahun sudah ketemu nih alurnya, udah gampang. Investor akan datang sendiri ke kalian, gitu. Seperti itu. Sudah, Rifa? Sudah. Next, Rizka. Tadi kan ada di slide sebelumnya yang Ibu jelasin tentang ringkasan eksekutif. Nah, sejauh mana sih pentingnya si ringkasan eksekutif ini buat menarik perhatian investor? Oke. Investor ketika kalian memberikan rencana bisnis, dia nggak akan baca satu tebal bundel tersebut. Dia akan melihat lembaran awal ringkasan eksekutifnya yang mencakup 1-2 halaman tentang semua bisnis kalian. Bisnis kalian tentang apa? Misalnya mau buka kafe misalnya. Buka kafe isinya apa menunya? Kopi atau apa? Nah, itu dia akan lihat di situ. Berapa dana yang dibutuhkan? ROI-nya berapa ratus %? Kira-kira BEP-nya berapa tahun? Semua mencakup di situ. Jadi dia akan cukup baca itu doang. Kalau dia sudah tertarik, baru dia akan membalik ke lembar-lembar berikutnya. Pasti yang pertama dia tulis itu, dia baca itu, gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Usahakan menulis itu secara unik. Apa yang tidak ada pada bisnis lain, yang ada di bisnis kalian ditulis di seperti itu, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir, saya akan ada tugas studi kasus untuk kalian. Kenapa mukanya langsung kayak gitu? Studi kasus ini buatlah satu kelompok berisi 3 orang teman-teman kalian. Cari ide bisnis produk atau jasa yang belum pernah atau
belum pernah ada atau diciptakan sebelumnya. Jadi yang belum ada. Boleh pembaharuan dari bisnis yang udah ada, tapi yang belum dimiliki, belum dijualkan, dipasarkan oleh orang lain, gitu ya. Dan buat bisnis plan-nya, kemudian dikumpulkan pada saat UTS. Oke, cukup jelas? Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.